Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPS. Oke, hari ini kita akan belajar materi IPS lagi, bab 1 tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara ASEAN. Waktu minggu lalu kita udah bahas kan ya tentang faktor yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Nah, ketika terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam atau manusia, maka dapat mengubah pola interaksi antar ruang yang nantinya akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan. Nah, jadi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu terjadi di kehidupan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang politik, dan di bidang pendidikan. Jadi ada 5 bidang yang terpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke, kita akan mulai ke bidang yang pertama, yaitu bidang ekonomi. Kita tahu bahwa akhir bulan Desember 2015 dibentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di kawasan ASEAN yang ternyata membawa banyak pengaruh pada bidang ekonomi. Pembelakuan MEA ini menandai berlangsungnya pasar tunggal di kawasan ASEAN atau di kawasan Asia Tenggara. Dengan berlangsungnya MEA itu, terjadi juga perubahan ruang dan interaksi antar ruang terkait arus distribusi barang, jasa, tenaga kerja profesional, investasi, dan modal. Sejak terbentuknya MEA yang melahirkan pasar tunggal, suatu negara ASEAN bisa dengan bebas menjual barang dan jasa yang dihasilkan negara itu ke negara-negara lain di ASEAN. Kemudian juga kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi itu semakin luas dan bisa bersaing bebas dengan negara ASEAN lain. Hingga akhirnya nanti nilai ekspor suatu negara itu akan meningkat dan akhirnya juga perekonomian negara itu akan meningkat juga. Nah, selain dengan menjual barang atau memproduksi barang, MEA ini juga membuka peluang di bidang jasa, terutama di sektor pariwisata. Sektor pariwisata saat ini itu salah satu faktor utama dalam meningkatkan perekonomian negara-negara di ASEAN. Bukan hal yang aneh lagi sih kalau setiap negara itu berusaha untuk memperkenalkan wisata dalam negerinya kepada seluruh dunia. Dari tahun ke tahun, wisata masing-masing negara ASEAN ini berkembang pesat, sehingga setiap tahunnya pengunjung terus meningkat. Seperti misalnya wisata di Bali itu semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, setiap negara anggota ASEAN berbondong-bondong memperkaya fasilitas wisata mereka dan gencar mempromosikannya. Nah, dengan adanya MEA ini semakin lancar keluar masuknya para wisatawan ke tempat wisata. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pembebasan visa antar negara anggota ASEAN. Kebijakan pembebasan visa itu berdampak positif bagi kemajuan ASEAN, terutama meningkatkan kesaling terhubungan masyarakat. Jadi kita dengan adanya MEA ini bisa bebas berwisata ke negara-negara lain di ASEAN tanpa dikenakannya visa, dan diharapkan dengan adanya kebijakan ini kita lebih saling mengenal masyarakat-masyarakat lain di wilayah ASEAN. Untuk bersaing dalam MEA, setiap negara ASEAN ini harus menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan kompetensi dunia kerja. Selain keterampilan dan pengetahuan dasar teknis, hal lain yang dibutuhkan tenaga kerja Indonesia adalah manajemen keterampilan sosial individu atau life skills. Nah, di sini life skill itu mencakup inisiatif dalam bekerja,
kemampuan berpikir, perencanaan, kreativitas, kemampuan untuk bekerja dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, selain life skill, hal yang gak kalah pentingnya bagi tenaga kerja adalah peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan penguasaan teknologi informasi. Jadi, kita sebagai warga ASEAN, apabila ingin bersaing dengan warga ASEAN lain, maka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga harus memiliki life skill, kemampuan berbahasa, dan penguasaan TI juga, agar tidak kalah dengan warga negara lain di ASEAN. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN berdampak pada kehidupan sosial masyarakat juga. Dengan adanya pasar bebas MEA yang tadi, tenaga kerja dari negara-negara ASEAN dapat dengan mudah masuk dan bekerja di seluruh negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di bidang tenaga kerjaan. Selain itu juga, di antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing tersebut terjadi proses interaksi sosial. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang juga berpengaruh terhadap fenomena sosial kemanusiaan yang terjadi di wilayah ASEAN. Salah satunya adalah masalah pengungsi Rohingya. Nah, pada tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya, mungkin sampai sekarang juga, meninggalkan Myanmar menggunakan perahu untuk mencari pelindungan akibat dari konflik yang mereka alami. Nah, di sini terkait masalah pengungsi Rohingya tersebut, negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia bersedia menjadi negara singgah untuk sementara bagi para pengungsi atas pertimbangan kemanusiaan. Nah, masuknya para pengungsi tentunya akan menimbulkan interaksi sosial dalam bentuk simpati atau empati dari penduduk sekitar tempat penampungan sementara terhadap para pengungsi. Nah, diharapkan negara-negara ASEAN lain ini dapat membantu untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya ini, karena ini masalah yang harus segera diselesaikan gitu ya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Yang kedua, selain penanganan masalah pengungsi, interaksi antar negara ASEAN itu juga melahirkan pesta olahraga difabel Asia Tenggara atau ASEAN Para Games namanya. Nah, tujuan APG ini untuk mempromosikan persahabatan dan solidaritas di antara penyandang cacat di kawasan ASEAN melalui olahraga. Kemudian juga mempromosikan dan mengembangkan olahraga serta merehabilitasi dan mengintegrasikan penyandang cacat ke masyarakat luar melalui olahraga seperti itu. Nah, kemudian di sini selain masalah pengungsi dan pesta olahraga difabel, interaksi antar negara ASEAN juga memunculkan kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN. Kita tahu bahwa negara ASEAN ini termasuk rawan terhadap bencana ya, apalagi Indonesia dan Filipina yang berada di jalur Ring of Fire dan juga berada di jalur pertemuan empat lempeng dunia. Nah, bagi negara ASEAN, penanganan bencana tentu akan jauh lebih efektif apabila dilakukan secara bersama. Nah, maka negara-negara ASEAN ini membentuk AHA Center. Kayak ini ya gambarnya, atau ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management pada 17 November 2011. AHA Center ini bertugas untuk memobilisasi bantuan dan mengolah informasi terkait kebencanaan, sehingga diharapkan kerjasama ini akan mengurangi munculnya
korban jiwa saat bencana terjadi dan juga akan saling tolong-menolong ketika bencana itu terjadi dan bisa menanggulangi bencananya, seperti itu. Kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Nah, interaksi antar ruang yang terjadi di antara negara-negara ASEAN ini berpengaruh terhadap aspek budaya juga. Nah, hal ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, ketika kalian pergi berwisata ke salah satu negara ASEAN lain, maka kalian harus berinteraksi dengan budaya yang ada di sana agar bisa diterima oleh masyarakat yang ada di wilayah negara tersebut. Nah, pengembangan pariwisata berdampak pada bidang budaya juga. Perkembangan pariwisata ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap kebudayaan. Akan terjadi akulturasi kebudayaan karena adanya interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan yang berasal dari negara ASEAN lain. Hal itu disebabkan oleh adanya wisatawan yang datang berkunjung untuk melihat dan mengenal lebih dekat kebudayaan asli negara tersebut. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penggalian nilai-nilai budaya asli untuk terus dikembangkan dan dilestarikan. Nah, dengan demikian, pola kebudayaan tradisional seperti tempat-tempat bersejarah, monumen-monumen, kesenian, dan adat istiadat akan tetap terpelihara dan lestari. Tetapi, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya dalam sektor pariwisata, yaitu setiap negara ASEAN lain itu memiliki budaya masing-masing, tidak hanya dari segi bahasa, tetapi juga gaya hidup dan berbusana. Gaya berpakaian masyarakat yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lain tentunya berbeda-beda. Nah, hal ini penting untuk diperhatikan setiap negara anggota ASEAN yang membuka diri di bagian pariwisata. Budaya dari luar dengan mudah akan masuk dan bisa mempengaruhi masyarakat di dalamnya. Nah, di sini peran pemerintah dibutuhkan dalam memberikan kebijakan dan penyuluhan tentang budaya asli mereka agar masyarakat tetap memahami seperti apa budaya asli mereka, sehingga berjalan sesuai dengan aturan-aturan budaya dan adat negara tersebut. Kemudian, keterbukaan di era MEA juga membuka peluang berkembangnya industri perfilman dan industri musik. Pada sektor ini, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menguasainya. Nah, Indonesia merupakan negara ASEAN yang paling banyak memproduksi film setiap tahunnya. Ini adalah Bangkok ASEAN Film Festival, yaitu film festival yang memperkenalkan film-film buatan dari negara-negara ASEAN. Bidang yang keempat yaitu bidang politik keamanan. Kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik keamanan di negara ASEAN. Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN berdampak pada kehidupan politik keamanan juga. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain masalah pekerja migran, masalah perdagangan manusia, dan masalah perbatasan wilayah. Kita ke masalah pekerja migran dulu. Nah, salah satu kasus yang cukup sering terjadi di antara negara-negara ASEAN adalah masalah pekerja migran. Pekerja migran itu adalah pekerja yang bekerja di negara lain atau di daerah lain. Misalnya, orang dari Indonesia bekerja di Malaysia, misalnya itu namanya pekerja migran. Nah, dalam hal ini, ASEAN cukup peduli terhadap hak dan perlindungan para pekerja migran yang bekerja di negara ASEAN lainnya. Nah, untuk itu, ASEAN meresmikan Deklarasi ASEAN di bidang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran di Cebu, Filipina tahun 2017. Nah, ini Deklarasi Cebu ini merupakan komitmen Indonesia dan negara anggota lainnya
untuk memajukan dan melindungi pekerja migran. Nah, masalah yang kedua yaitu human trafficking atau perdagangan manusia dan perbudakan. Masalah perdagangan manusia ini sudah menjadi perhatian ASEAN sejak lama. Nah, pada tahun 1997, ASEAN telah membentuk mekanisme pertemuan tingkat menteri di bidang penanganan kejahatan lintas negara. Nah, pertemuan ini bertujuan menggalang upaya bersama dalam memerangi kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia atau trafficking human atau human trafficking. Nah, jadi negara ASEAN ini berusaha untuk melindungi para pekerja migran dan mencegah terjadinya human trafficking di wilayah negara ASEAN. Dan yang ketiga yaitu masalah sengketa batas negara. Meski era komunitas ASEAN ini mulai berlaku pada Desember 2015, ASEAN masih menghadapi beberapa masalah sengketa perbatasan dan wilayah. Contoh masalah sengketa perbatasan dan wilayah tersebut antara lain ini, perebutan wilayah atas Kepulauan Spratly, Kepulauan Spratly yang terjadi antara Tiongkok, kemudian Taiwan, dan 4 negara anggota ASEAN lain yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi negara-negara ini memperebutkan kekuasaan. Jadi negara-negara ini memperebutkan Kepulauan Spratly ini. Nah, untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly, ASEAN ikut turun tangan dalam mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Nah, ASEAN ini mengajak pihak-pihak yang terlibat sengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai, sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama, agar sengketa ini tidak terus berkelanjutan. Bidang yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara ASEAN. Nah, interaksi antar ruang negara ASEAN ini berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Nah, kerjasama sektor pendidikan di ASEAN ini ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerjasama bidang pendidikan pada tahun 2019. Nah, penguatan kerjasama bidang pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Nah, untuk itu, para pemimpin diwajibkan memperbaiki standar kompetensi pendidikan di masing-masing negara dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama ASEAN untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Jadi di sini diharapkan dengan kerjasama negara-negara ASEAN ini, kualitas pendidikan dan lulusan dari sekolah-sekolah atau universitas di ASEAN itu akan lebih baik lagi, akan lebih meningkat lagi untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain baik di ASEAN atau di luar ASEAN. Baiklah, itu tadi pembahasan materi kita mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara ASEAN. Jadi ada 5 bidang yang terkena pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan materinya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini atau boleh nanti langsung hubungi WA Ibu. Oke? Sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat dipahami. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.